Halo teman-teman, jadi bertemu lagi dengan saya Andra Nusra. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit meliput di pesisir Pantai B, yang mana tempatnya ini sangat keren dan indah. Apalagi pada saat hujan seperti ini, tumbuhannya itu hijau-hijau, jadi memperindah pemandangan yang memanjakan mata. Jadi mari kita lihat pemandangan di sekitar ini. Ya, bisa teman-teman lihat seperti ini keadaannya di pesisir pantai. Jadi indah, keren bro. Dan pada hari ini kebetulan saya solo traveling. Jadi hari ini saya sendiri yang bermain dengan alam. Jadi saya sendiri yang meliput, karena pengaruh teman-teman yang lain pada sibuk semua, ya jadi meliput sendiri. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Meski sendirian dalam pengambilan footage, semangat haruslah tak boleh kendor. Sebab tidak boleh ada alasan jika telah berkomitmen untuk terus berkreasi. Pantai B merupakan lokasi yang saya pilih untuk diabadikan kali ini. Hijaunya alam nampaknya telah mengubah panorama yang dipandang mata, indah mempesona. Saya mencoba untuk melanjutkan perjalanan hingga ke ujung tertimur Pulau Rejua. Cuaca panas bukanlah penghambat yang berarti kalau keinginan dan tekad telah bulat. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah mendekati pantainya dan ini kita lihat ke arah timur. Nah, di arah timur bisa teman-teman lihat ini ada satu pulau terpisah yang jaraknya cukup dekat. Nampaknya ini hanya ratusan meter, tapi mungkin ini bisa berkilo-kilo juga. Ini namanya Pulau Sabu. Jadi ini sangat dekat. Jadi kalau dilalui dengan perahu itu sekitar 30 menit. Jadi jaraknya memang sangat dekat. Tapi gelombangnya bro, ngeri. Apalagi kalau musim seperti ini. Oke, saya sudah berada di Pantai B, yaitu di ujung paling timur Pulau Rejua. Dan ini dapat teman-teman lihat, ternyata ada jalan kecil ke sini yang dilalui oleh kendaraan. Ini dalam rangka untuk mengambil pasir dari sini. Jadi mereka ternyata mengeruk pasir dari sini untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Rejua. Salah satu tempatnya. Jadi kondisinya di sini cukup panas teman-teman, cukup berkeringat, dan ini keadaannya ada pasir yang sangat putih dan juga ada karang-karang besar, karang laut yang sangat tinggi dan kokoh. Dan kita bisa lihat
di pantainya ini ada tekstur batu-batunya juga di pinggirannya ini, di tempat hempasan air lautnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri itu Pulau Sabu besar di sana, dan lautannya hari ini cukup bersahabat, jadi sangat tenang. Pantai B merupakan pantai yang lumayan indah, cukup menarik untuk pembuatan konten. Pasir putih yang berpadu dengan batu karang pantai yang besar dan kokoh, itulah yang mempercantik semenanjung kecil ini. Hempasan ombak kecil juga turut memperindah suasana pantai. Sayangnya, saya bukanlah seorang yang profesional dalam pengambilan video. Basic rasa suka berkreasi secara sederhana yang memaksimalkan kekurangan cukup menjelaskan saya adalah seorang amatiran dalam bidang ini. Pantai ini merupakan pantai tertimur di Raijua, sehingga Pulau Sabu jelas terlihat dari sini. Bahkan suara bising dari sana pun kerap terdengar hingga ke tempat ini jika cuaca bersahabat. Oke teman-teman, jadi di sini kondisi atau cuacanya itu sangat panas teman-teman. Jadi saya sedikit berlindung, ada sebuah batu besar dan saya berlindung di bawahnya. Ini sedikit dingin. Selain sebagai destinasi wisata lokal, Pantai B juga merupakan salah satu tempat melaksanakan tradisi adat oleh penganut agama adat Jingitiu di Raijua. Sehingga pemandangan semacam ini bisa dilihat pada saat-saat tertentu. Oke, jadi teman-teman, tadi dari kejauhan saya melihat ada barang-barang adat seperti ini. Jadi ini istilahnya kewahu. Jadi ini mungkin tempatnya untuk kewahu, untuk acara adat orang Sabu Raijua. Jadi ini saya kurang tahu dalam hal apa kegiatan ini dilakukan, tapi nampaknya di sini terjadi upacara adat yang sakral untuk orang-orang beragama Jingitiu di Raijua. Ini bisa teman-teman lihat ada daun nyiur atau daun kelapa, kemudian dengan kedue atau ketupat kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi ini biasanya berisi sorghum, kacang hijau, dan kenana kelela atau sirih pinang.
Selesai mengambil beberapa video di semenanjung kecil ini, saya melipir ke pelabuhan dan terminal baru di sebelahnya. Dapat dilihat, pemandangan populasi nyiur di pesisir pantai ini merupakan satu daya tarik tersendiri. Sisi lainnya, perawatan gedung baru ini sedikit carut dilihat. Banyak kerusakan yang dapat dijumpai, atau memang karena pembangunan yang belum terselesaikan, sehingga ada fenomena yang tidak begitu elok terlihat. Suatu hal yang menarik di pelabuhan ini atau di terminal sini, ya bisa melihat pohon kelapa yang cukup ramai di pesisir pantai. Lumayan banyak. Ya, ini sekarang saya berada di dalam ruangan terminal baru yang ada di B. Ini kemungkinan besar bangunan ini dan pelabuhan ini belum diserah terima oleh pemerintah dari pihak kontraktor. Jadi ini bisa kita lihat ini sudah hancur, ini sudah pecah karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk secara paksa ke sini pecahkan kaca-kaca di sini. Jadi ini bukan perilaku yang terpuji. Jadi teman-teman kalau melihat fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah seperti ini jangan dirusak, dijagalah sebisa mungkin. Ini bagaimana sih mau merusak milik sendiri. Jadi ini kita masuk ke toiletnya. Ini toiletnya pun digunakan, padahal ini belum siap untuk dipergunakan sebenarnya. Ini seperti ini. Jadi jangan dilihat ke dalamnya, ini jelek sekali soalnya. Oke teman-teman, jadi saya berada di depan terminal baru yang ada di Pelabuhan B, yang mana mungkin pelabuhan ini belum diserah terima dari kontraktor kepada pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Dan ini pelabuhannya masih belum betul-betul rampung karena masih bagian awalnya itu belum tersambung. Kemudian tempat ini pun sudah entah ini belum habis dikerjakan atau mengalami kerusakan sebelum penyerahan, karena bisa dilihat teman-teman, ini itu terdapat pintu kaca yang pecah, entah itu dilempar atau dipaksa masuk oleh beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian itu dipecahkan. Di bagian pintu sebelah sana juga ada yang pecah. Dilihat di dalam ini anak-anak masuk dan bermain, dan banyak kotoran-kotoran juga. Apalagi di toiletnya itu, wah itu kotor sekali. Dipaksa untuk digunakan padahal tidak ada air yang dapat digunakan untuk flush itu kotoran-kotoran mereka, dan jorok sekali.
mungkin teman-teman yang menonton video ini yang pernah melakukan ataupun yang akan mampir ke sini, tolonglah buat hal-hal yang masuk akal sedikit. Jangan hanya mau merusak saja fasilitas-fasilitas umum. Jangan karena ini milik umum jadi semena-mena melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merusak. Itu merugikan diri sendiri maupun orang lain sebenarnya. Ini merupakan akhir dari video yang saya edit untuk teman-teman, dan apabila ada kelakuan ataupun kata-kata yang tidak berkenan, harap dimaafkan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk kita semua yang merayakan, dan untuk kita semua selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga pada tahun 2021 ini kita mengalami hal-hal yang baik, segala cita-cita yang kita rencanakan itu dapat tercapai, dan segala kesuksesan-kesuksesan yang sudah kita kerjakan di hari-hari ini maupun hari-hari sebelumnya itu kita dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan harapan-harapan yang telah kita benamkan di dalam hati maupun dalam perbuatan kita hari lepas hari. Jadi saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila selama pembuatan video di channel YouTube ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan kepada teman-teman. Mohon maaf atas segala hal yang saya lakukan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada teman-teman sekalian. Jadi pada 2021 saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat konten-konten yang lebih menarik dan bisa membuat teman-teman puas dalam hal teman-teman sebagai penonton ataupun sebagai subscriber, maupun yang dari lama hingga yang baru saja subscribe. Ya, itu merupakan keinginan saya untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang saya bisa perbuat semaksimal mungkin dari kekurangan-kekurangan yang saya alami dalam perekaman maupun pembuatan konten dan pemilihan konten dan lain sebagainya. Mohon maaf teman-teman, mungkin itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman padamkan merah atau subscribe di bagian bawah, dan like ataupun share kepada teman-teman sekalian supaya channel ini bisa berkembang lebih lanjut lagi, dan di 2021 mungkin bisa lebih baik lagi dalam pembuatan konten, dan itu menjadi salah satu semangat saya untuk membangun channel ini lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, salam.